Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 15 Oktober 2025. Hari ini gereja mengajak kita memperingati Santa Teresia dari Avila, seorang perawan yang lahir pada tanggal 28 Maret 1515 di Avila, Spanyol. Ia terkenal sebagai salah seorang mistisi besar gereja bersama dengan Santa Catalina dari Siena. Ia digelari pujangga gereja. Ia mencoba untuk membaharui cara hidup membiara di kalangan ordo para suster Karmelit. Ia benar-benar dekat dengan Tuhan. Ia juga mendapat banyak hal, termasuk bisa melihat hal-hal yang ajaib, bisa melihat siksaan neraka dan seterusnya. Ia menjadi pujangga putri yang bagian awal. Hidupnya dibaktikan untuk Tuhan dan untuk sesama. Sabda Tuhan hari ini, bacaan yang pertama dikutip dari surat Paulus kepada umat di Roma bab 2 ayat 1-11. Digambarkan oleh Paulus agar jemaat sadar Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Manusia yang suka menghakimi juga akan dihakimi. Manusia yang menghakimi orang, ukurannya juga akan dipakaikan kepadanya. Allah akan mengadili menurut perbuatan orang-orang itu. Dari bacaan Injil, kita akan mendengar dari Injil Lukas bab 11 ayat 42-46. Kecaman terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kalian, hei orang-orang Farisi, sebab kalian membayar seperuan dari selasih, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi mengabaikan keadilan dan cinta kasih yang seharusnya dilakukan bersama-sama. Yang satu jangan diabaikan, yang lain dilakukan. Juga kepada kaum Farisi dikatakan hal yang sama. Mereka suka berjalan di muka mencari perhatian. Demikian ayat Taurat juga dikritik. Celakalah kalian, hai ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tapi kalian sendiri tidak menyentuhnya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan yang pertama, pesannya amat jelas. Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Maka kalau kita ingin diberi balasan Allah yang baik, kita pun harus berbuat baik, berbuat keadilan, berbuat cinta kasih. Karena kalau demikian, kita pun akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Sebaliknya, bila kita menghakimi,
mencurangi orang, berbuat jahat, maka itu pula yang akan Allah lakukan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita mencoba untuk melakukan kebaikan agar nanti Allah membalas kebaikan kepada kita. Agar nanti Allah berkenan untuk menghidupkan kita. Pertanyaannya, apakah selama ini aku sudah melakukan kebaikan hingga nanti juga dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan dan keselamatan? Dari Injil, Yesus mengkritik perbuatan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang bertujuan hanya untuk mencari pujian. Mereka berbuat hanya supaya dipuji orang, dilihat orang. Perbuatan-perbuatan hukum dilakukan, tapi sayang hukum cinta kasih diabaikan. Maka pertama-tama kita diajak untuk melihat hukum itu, mencernanya, dan bertanya di balik hukum itu ada apa, agar akhirnya kita benar-benar tahu yang harus kita lakukan. Baik hukum maupun tindakan kasih harus bersama-sama dilakukan. Semoga dengan demikian kita benar-benar menjadi murid-murid Kristus. Ahli Taurat juga dikritik. Mereka meletakkan beban yang berat-berat kepada orang-orang dan mereka tidak mau menyentuhnya. Entah bentuknya hukum, aturan dan sebagainya diletakkan di beban-beban umat, tapi mereka tidak menyentuhnya. Maka Yesus pernah berkata kepada kita, "Datanglah kepadaku, kalian yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu." Artinya, beban-beban dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat berupa hukum dan aturan yang kaku dilepaskan oleh Tuhan, diganti dengan hukum yang baru. Bebannya ringan, yakni hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Kalau kita ikut Yesus, beban kita menjadi sangat ringan karena kita bersama-sama mendapatkan kelegaan karena kita diberikan kebebasan untuk menyempurnakan hukum Allah, hukum Taurat, hukum Perjanjian Lama dengan hukum cinta kasih. Mudah-mudahan kita semakin dimampukan untuk melakukan hidup kasih itu, agar akhirnya kita pun dimampukan untuk menjadi anak-anak Allah yang baik. Semoga apa yang kita lakukan ini bersumber dari hukum utama, hukum cinta kasih, sehingga kita benar-benar bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaannya, sudahkah aku mengutamakan hukum kasih di atas segala-galanya? Saya berharap kita semua sudah mendasarkan tindakan kita pada hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami untuk tetap setia melakukan kehendak-Mu, terutama hukum cinta kasih. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar kami dalam situasi apapun
tetap beriman kepadamu. Semoga umat yang sakit kau sembuhkan, yang punya beban kau ringankan, yang punya perasaan kau bantu mengurai, agar akhirnya kami tetap merasakan cinta kasih dan pelindunganmu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, tetap saya ajak untuk memiliki pola hidup yang sehat dengan melaksanakan protokol kesehatan agar kita sehat, semua orang sehat, dan boleh merasakan ketenteraman. Masih saya ingatkan, amplop-amplop yang belum dikumpulkan bisa dikumpulkan setelah diisi agar bisa direkap, ditunggu sampai akhir bulan. Penjenengan juga bisa transfer dan bukti transfer dimasukkan dalam amplop itu. Yang masih membutuhkan amplop bisa mengambil di dekat pintu masuk gereja. Saya berharap donasi kita untuk para misionaris MSF bertambah dari tahun yang lalu. Saya berharap umat semakin terlibat bagi para misionaris. Terima kasih untuk semua usaha penjenengan dalam hidup menggereja, lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, pemberian karya, serta pemberian dana yang sungguh memperkuat gereja dalam pewartaan Injil. Semoga kita semakin benar-benar peduli pada gereja, ambil bagian dalam karya-karya perutusan. Mari kita baktikan diri kita untuk gereja dan masyarakat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.